Di pagi yang cerah dengan tekad yang bulat, mengajar dan membimbing tulus tanpa lelah. Di setiap jejak langkah ada cinta dan kasih, mendidik generasi, itulah visi misi. Semangat guru penggerak takkan pernah padam. Di tengah tantangan tetaplah berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Resti Fauzia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 01 Saibi Samukop, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Tono. Beliau mengajar di kelas 2 SD Negeri 01 Saibi Samukop. Selamat pagi Pak Tono. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Pak ya. Ya. Nah, sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Tono lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Pak Tono nantinya. Oke Pak? Baik Bu. Tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Pak, sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke Pak? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu. Oke, yang pertama yang berkaitan dengan tujuan ya Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang saya rancang, yang pertama adalah setelah mendengarkan guru dan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis wujud benda dengan benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda sesuai dengan wujudnya di lingkungan sekitar dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat wujud benda dengan benar. Oke Pak, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak ya. Nah kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya baik, untuk area pengembangan ada 3 yang di situ saya cantumkan. Yang pertama adalah pengetahuan, Ya. lalu yang kedua sikap atau afektif, Iya. dan yang ketiga adalah keterampilan. Oke, berarti ada 3 aspek ya Pak, Ya. baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tentunya Ya. nantinya ya Pak. Ya. Nah Pak, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas. Mungkin ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan, model pembelajarannya, ataupun nanti dari metode pembelajarannya Pak. Baik, untuk model pembelajarannya itu yang saya ambil salah satunya adalah model kooperatif. Ya. Ya, kooperatif. Di mana anak-anak di situ dilibatkan dalam setiap aktivitas. Oke. Ya, kemudian di situ model dan metodenya juga ya di mana mereka melakukan sebuah tugas kelompok berdiskusi di dalamnya. Jadi penugasan di situ ada disertakan. Baik Pak, jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas seperti itu gambarannya ya Ya. Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti Pak? Media yang saya berikan kepada siswa yaitu siswa menyimak Iya. video pembelajaran Mm-mm. yang mereka simak, lalu setelah mereka selesai menonton atau menyimak video itu ada pertanyaan di dalamnya pastinya. Oh, gitu. Ada Ya. stimulusnya juga Ada ya stimulusnya Pak ya. gitu. Mm-mm. Berarti dari video pembelajaran apalagi itu Pak? Apakah ada nanti siswa berdiskusi, LKPD atau bagaimana? Kalau LKPD udah pasti ada. Setelah mereka menyimak video, Iya. nah jadi mereka sudah tahu apa-apa saja benda, wujud benda yang ada di sekitar.
Jadi setelah mereka menyimak video, mereka ada LKPD yang akan mereka kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Baik Pak. Nah, kira-kira Pak, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa? Pastinya besok hari Rabu pada jam pelajaran pertama. Oke, baik Pak. Besok tepatnya pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Ya, baik Bu. Nah, kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak. Ya. Itu namanya nanti itu percakapan pasca supervisi atau pasca observasi. Nah, nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik itu Bapak Sabar Manahan Purba. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira Bapak dari kita percakapan yang kita lakukan ini, apa yang dapat Bapak peroleh? Ya, yang saya dapat peroleh adalah mendapatkan sebuah gambaran atas media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Itu sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Ya. Dan saya akan melakukan persiapan terkait media, model pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran yang akan saya terapkan pastinya dalam kelas. Nantinya pasti pembelajaran yang ada di kelas itu pasti lebih seru lagi. Oke, mantap ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Rabu besok ya Pak ya. Baik Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono. Terima kasih kembali Bu. Ayo Alani. Tak. Dapat. Set. 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 Dapat. Ayo Cici. Set. 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 Luar biasa. Lagi. Tap. Julia. Kerin. Tap. Ini. Set. 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 Ayo ketua kelas. Set. 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 Ayo silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Yang semangat, terus semangat. Selamat pagi anak-anak. Wah, luar biasa sekali. Nah, anak bapak, sebelum kita belajar, coba cek dulu perhatian bajunya. Udah, kursi mejanya udah rapi semua. Ya, kita rapikan supaya kita nyaman dalam belajar. Nah, anak-anak bapak, ya sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita akan berdoa. Ayo, siapa yang bisa berdoa? Kita. Oke, Kerin, silakan ambil Kerin. Ayo, coba nyanyi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, Bapak mau absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Aldi, Balde, Jahya, ya semangat ya. Domini, terus
Ada yang tidak Bapak sebut namanya? Oke, anak-anak Bapak. Ayo kita akan bernyanyi ya, Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Ayo. Baik anak-anak Bapak, tadi kita sudah bernyanyi ya lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air kita. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita tetap semangat. Ya, semangat dalam belajar. Nah, anak-anak Bapak, pagi hari ini kita akan belajar tentang benda, ya, tentang benda. Namun Bapak ada pertanyaan ya, coba lihat dulu slide di situ ya. Pertanyaan yang pertama, coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Coba ya, benda apa saja yang ada di dalam ruang kelas kita? Coba kelompok 1 ya. Bapak sebut di sini kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Oke, hebat sekali. Terus apa lagi? Benda yang ada di ruang kelas kita apa? Meja. Terus laptop. Oke, pintar. Kita tepuk salut kelompok 1. 1 dan 3. Tepuk salut. Salut. Ayo. Salut. Nah, sekarang kelompok 2. Oke, kelompok 2. Coba benda yang ada di ruang kelas kita apa saja? Ya, apa lagi? Apa lagi? Iya. Mantap, bagus ya. Kita tepuk salut untuk kelompok 2 ya. 1 dah. Tepuk salut. Salut. Nah, bagaimana kelompok berikutnya ya? Nah, nanti lain lagi pertanyaannya ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Apa? Kenapa tidak sama? Coba. Pintar sekali. Kita tepuk salut ya. Tepuk salut. Nah, bagaimana yang nomor 3 pertanyaannya? Coba baca ya. 1, 2, 3. Nah, untuk kali ini Bapak akan memberikan kesempatan kelompok 4. Nah, coba kira-kira tahu nggak kira-kira wujud benda itu? Coba. Benda padat, benda cair, benda gas. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan buat Cici. Iya, kita tepuk salut lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut. Iya, ternyata yang disebutkan anak-anak tadi itu sudah benar ya.
Wujud beda itu ada 3. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 4. Nah, sekarang Bapak akan, tadi kan sudah berani ya untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, maka Bapak akan memberikan kira-kira apa ya dikasih Pak Tono ya. Wah. Nah, karena kelompok 1 sudah berani menyebutkan pertanyaan tadi udah Bapak kasih. Nah, satu-satu dapat bintang. Oke. Iya. Nah, sekarang anak-anak Bapak coba perhatikan ya sama-sama ya. Nah, tadi anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi, ya. Apa saja benda yang ada di ruang kelas kita, terus apa bedanya es batu dengan air, lalu wujud benda itu apa saja. Nah, tadi udah luar biasa. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lagi apa tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya. Coba. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mendengarkan guru dan bertanya jawab, anak-anak Bapak dapat menyebutkan jenis wujud benda dengan benar, ya. Lalu yang kedua, setelah bertanya jawab, anak-anak Bapak dapat menyebutkan contoh-contoh benda, ya, sesuai dengan wujudnya di lingkungan sekitar dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah berdiskusi secara berkelompok, anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi sifat-sifat wujud benda dengan benar. Nah, oke. Baik anak-anak, untuk lebih semangatnya lagi, kita berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Kita ada pemanasan. Mau? Tugas kelompok ya, anak-anak bekerja ya. Oke? Bisa? Oke, silakan kita fokus ya mengerjakan tugas kelompok yang Bapak berikan ya. Jangan dulu diam ya. Dibuat, dengarkan instruksi dari Bapak ya. Nah, cara kerjanya, coba perhatikan anak-anak Bapak. Halo. Hai. Konsentrasi. Konsentrasi. Coba dengarkan Bapak dulu. Cara kerjanya adalah nih, Bapak akan berikan gunting dulu ya. Bapak berikan gunting satu-satu ya. Ada yang gunting, nanti ada yang lem ya. Ya, nggak usah rebutan ya. Oh, nggak usah rebutan ya nak ya. Ayo kerja sama ya. Nah, coba cara kerjanya ini. Cara kerjanya begini nih ya. Coba. Nah, di situ ada berapa benda sih yang ada di gambar itu? Coba. Ada berapa jumlah benda di situ? Coba dihitung dulu. Ada 10. Nah, kolomnya ada berapa? Ayo perhatikan. Kolomnya ada 10. Nanti dengarkan Bapak dulu Cici. Oke ya. Gunting kertas ini, coba anak-anak Bapak dengarkan ya. Gunting kertas ini secara acak, ya, secara acak. Iya, pintar ya.
gunting supaya dia begini, ya kolomnya ini sesuaikan ya, sesuaikan. Kira-kira gambar apa ya? Aku isi ya, di situ kita isi, digunting lalu ditempel di sini ya. Lalu kira-kira wujudnya apa? Apakah cair? Apakah padat? Cici? Apakah gas? Nah, lalu nomor 2 sampai nomor 10 ya. Bisa satu kolom berarti satu gambar benda. Paham? Bisa ya? Oke. Silakan anak-anak Bapak kerja sama ya. Ada yang gunting, ada yang lem, ada yang tulis. Oke ya? Nggak boleh sendiri, harus kerja sama dengan teman kita. Yang mana kira-kira kalau contohnya kalau yang itu dikerjakan di sini wujudnya apa? Padat. Lalu ikannya apa? Tetap ya. Kalau air banyak. Kalau air berubah. Oke, maksudnya itu ya. Oke. Bisa? Iya. Ya bagus. Pindah ini yang mana dulu ya, kerjasama ya. Fadil sini Fadil sini ini nggak apa-apa saya ini kan apa benda apa ini benda air di sini kan, nah berarti wujudnya apa? Cair di sini, sifatnya bagaimana? Kemarin masih ingat nggak kira-kira? Ada yang tetap, ada yang berubah. Nah kalau air bagaimana sifatnya? Berubah ya. Oke, di sini tulis aja ya. Di sini tulis aja wujudnya. Di sini cair. Tapi nanti ini masih apa? Satu aja ini dari satu aja. Ini. Ya jadi 2 ini. Itu ulang ya, yang pertama ya. Kelompok 4 akan tampil pertama. Ya. Yang kedua kelompok mana kira-kira? Oke, kelompok 3 ya. Setelah itu baru kelompok 2. Oke. Taruh aja sini dulu. Oke ya. Sudah kelompok 1. Boleh, silakan. Tapi ini buku siapa, Cici? Oh, bagus. Sudah? Oke, sudah? Baik, anak-anak Bapak. Kelompok 4 yang kita duluan ya, tampil pertama. Ayo, kelompok 4.
Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Anak-anak Bapak, coba semuanya perhatikan ya. Sudah? Coba kelompok lain perhatikan ke depan. Leri, Cahya, Irana, oke, Yori, coba perhatikan ya. Ayo jelaskan dulu. Coba. Yang lainnya diam ya. Ya, kelompok lain jelas. Kelompok lain jelas. Fadil, suaranya. Udah? Oke, tepuk tangan kelompok 4. Oke, selanjutnya tadi Bapak sebutkan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, sifatnya bagaimana? Berubah, tetap berubah, menempati ruangan, tetap berubah, menempati ruangan. Lagi. Berubah, Iya. tetap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk anak Bapak. Selanjutnya kelompok 2. Ya, yang besar suaranya dikit nak. Yuk, yang kuat, yang kuat. Apa ini? Lemari, wujud bendanya ada. Terus sifatnya bagaimana? Tetap. Terus begitu ya, seterusnya. Bisa? Ya, tepuk tangan bagi kelompok 2. Pak. Oke. Terakhir kelompok 1. Silakan. Yuk, mana kelompok 1? Ya, siapa yang membacakan? Pak, ayo. Jadi tadi. Ya, Kerin, silakan Kerin. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ayo lanjut. Kelompok 1 siapa yang membacakan? Gambarnya dulu nak, gambar buku, ya. Itu wujudnya apa? Ada. Terus sifatnya bagaimana? Tetap. Terus bagaimana? Selanjutnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Wah, luar biasa. Kurang semangat, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak Bapak, silakan duduk. Sebetulnya tadi ada video yang Bapak putar ya. Karena tadi di fokus kita laptop ini bermasalah. Jadi Bapak mau jelaskan tadi ya. Tadi kan sudah belajar tentang apa tadi? Tentang benda ya. Wujud benda ada 3. Tadi apa saja? Yang pertama? Benda padat. Pintar sekali. Ternyata benda yang kita sebutkan ada di sekitar kita. Seperti buku tadi. Coba perhatikan. Buku mana? Ini buku ya. Ini buku. Ini benda ya. Benda padat ya. Benda apa namanya? Benda padat. Nah, benda padat itu sifatnya bagaimana?
Tetap ya, walaupun Bapak pindahkan di tangan kiri Bapak, kira-kira bentuk ukurannya berubah? Ya. Nah, begitu juga kira-kira ada yang tahu nggak kegunaan buku ini untuk apa sih sebenarnya? Iya, buku ini untuk kita tulis pelajaran ya. Lalu Bapak jelaskan lagi. Tadi anak Bapak sudah sebutkan benda cair. Nah, benda cair. Nah, coba perhatikan dulu. Ini apa ini? Benda apa namanya? Oke. Ini lem ya. Lem ini wujudnya cair. Kira-kira kegunaannya untuk apa ini? Iya. Fungsinya untuk kita lem ya. Lem benda, lem kertas, dan lain-lain. Untuk lem tadi ya. Lem kamar tadi ya. Oke. Nah, yang tadi satu lagi, apa lagi yang masih kurang? Benda gas. Selain benda cair, benda padat sudah disebutkan. Tadi benda gas ya. Benda gas belum ya, belum disebutkan. Nah, Bapak ada balonnya. Nah, ini ya. Ini ada balon. Nah, kira-kira ada nggak udara di dalamnya ini? Ada. Belum ada. Coba kalau Bapak ini aja. Salah satu siapa yang mau? Coba dilihat ya, diperhatikan. Ini kan tadinya kempes ya. Coba. Dah. Oke. Yang tadinya kempes, nah sekarang balonnya ini sudah mengembang ya, atau udah membesar. Nah, kira-kira yang menyebabkan balon ini membesar karena apa sih? Karena ada udara di dalamnya. Pintar sekali, tepuk tangan buat Cici. Kurang semangat, tepuk tangan buat Cici dulu ya. Karena tadi sudah berani menjawab, maka Bapak kasih bintang lagi. Ya, makanya semangat belajar ya. Semangat belajar. Oke. Nah, anak-anak Bapak tadi sudah kerjakan tugas kelompoknya. Nah, sekarang ada lagi tugas anak ya, untuk mengerjakan satu-satu ya. Tidak boleh kita melihat dulu teman-teman kita ya. Harus kerja sendiri ya. Bisa? Ya. Tulis namanya. Nah, satu-satu dapat ya. Tidak boleh lihat teman-teman ya. Sendiri-sendiri ya. Jangan. Sudah? Oke. Kita tunggu teman kita dulu ya. Kita tunggu teman kita yang lain. Oke, Cici. Oke, coba Cici baca lagi mana soal yang jadi siapa yang bisa menjawab? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Cepat pulang. Oke. Tapi Bapak pertanyaannya gini. Kira-kira kita tadi belajar apa ya kira-kira? Wujud benda dan sifat-sifat benda. Tadi wujudnya ada pada, terus bergas. Pintar anak Bapak. Bapak berikan contohnya lagi. Kira-kira air itu kira-kira wujudnya bagaimana? Cair. Kira-kira apa sih kegunaan air itu dalam untuk minum, terus untuk minum,
minum, untuk mandi, untuk cuci benda-benda yang lain ya, pakaian, piring dan lain-lain ya. Oke. Nah, kira-kira di dalam ruang kelas kita ini ada nggak yang dirasakan angin yang masuk di sini ya kira-kira? Ada nggak terasa angin masuk di ruang kita? Nah, kira-kira bisa dilihat nggak kira-kira? Tidak. Kira-kira bisa nggak diraba? Tidak. Karena wujudnya gas. Karena apa wujudnya? Gas. Nah, terus tadi buku yang Bapak contohkan tadi, buku itu bisa dilihat? Bisa. Ya. Bisa diraba? Bisa. Ya. Wujudnya bagaimana? Padat. Lalu sifatnya bagaimana? Wah, anak Bapak hebat sekali. Luar biasa. Nah, ternyata benda yang wujud sifat benda yang anak Bapak sebutkan itu tadi sudah bagus dan sudah benar. Nah, itu pagi hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya, ya. Jadi kita tutupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, kira-kira siapa yang mau pimpin doa kita? Oke, dari silakan. Oke, sikap doa yang baik bagaimana? Sikap doa yang baik bagaimana? Oke. Nyanyi dulu nggak? Yang apa itu? Coba. Nyanyi. Oke, kita bisa. Oke ya. 1, 2, 3. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Resti Fauzia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 01 Saibi Samukor, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya masih ditemani oleh Bapak Martono sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Sabar Manahan Purba. Beliau selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat siang Pak Martono. Siang Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Nah, di percakapan pasca observasi ini Pak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Martono terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Pak perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Baik Bu, karena belum terbiasa saya sedikit tegang pada awalnya, tapi puji Tuhan saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik proses pembelajarannya. Bisa diceritakan Pak kembali mengenai area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, untuk tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan di sini adalah yang pertama mengawali berangkat pembelajaran seperti LPP,
menyiapkan media pembelajaran, untuk area pengembangan pada aspek pengetahuan kognitif, sikap yang mencerminkan pada kemampuan siswa berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Nah, dari keterampilan tergambar melalui hasil diskusi, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, setelah itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan itu, yang pertama, setelah mendengarkan guru dan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis wujud benda dengan benar. Lalu yang kedua, setelah bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh benda sesuai dengan wujudnya di lingkungan sekitar dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat wujud benda dengan benar. Oke, baik Pak. Jadi area pengembangan mencakup 3 aspek ya Pak ya. Baik itu dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Pak? Sudah berhasil Bu, namun ada sedikit kekurangannya, namun saya akan berusaha untuk lebih baik ke depannya lagi. Oke, baik Pak. Apa kira-kira yang menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan Pak? Kendala di sini dari segi sarana prasarana, terlebih seperti saat penggunaan media pembelajaran menggunakan infokus. Nah, karena arus listrik dan genset tidak stabil, pada akhirnya genset kita ini mati-mati Bu. Nah, jadinya infokus kita tidak connect dengan infokus. Lalu kemudian kekurangan atau kehambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami guru lain juga. Nah, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Terus ada beberapa siswa tadi yang Bapak bilang kurang aktif kan ya Pak ya? Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Saya belum memberikan secara maksimal pembelajaran sesuai dengan minat siswa. Oke Pak. Nah, bagaimana solusinya agar nantinya pembelajaran Bapak itu sesuai dengan minat siswa? Mungkin ke depannya ya, baik saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar murid saya, lalu ada gaya belajar visual mungkin ke depan, terus ada auditori, lalu kinestetik sehingga anak akan menjadi lebih nyaman. Nah, saya akan menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan anak-anak dalam pembelajaran. Baik Pak. Nah, jadi itu adalah rencana Bapak ke depannya ya Pak ya. Ada saat proses pembelajaran ke depannya nanti Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, dengan menyesuaikan gaya belajar mereka. Nah, masing-masing anak memiliki gaya belajar yang berbeda tentunya ya Pak. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang nantinya Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Pak. Nah, sehingga nantinya terciptalah pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, saya tunggu nih Pak cerita-cerita Bapak berikutnya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan mencoba untuk merealisasikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid? Mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan ya Bu ya, tapi saya akan melakukan secepatnya. Oh baik Pak, akan dilakukan secepatnya ya Pak ya. Mungkin nanti pada semester 2, awal-awal semester 2 ya Pak, karena sebentar lagi kita akan ujian semester 1 untuk peserta didik kita ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat terrealisasi secepatnya ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Sabar Manahan Purba sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi saat ini Pak. Iya, baik. Menurut saya sudah berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini seperti si akademik itu tidak sama. 嗯 sama dengan pada zaman-zaman dulu. Kemudian juga 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 sama dengan
Dari kegiatan dimulai dengan pra-observasi, kemudian dilanjutkan observasi kelas, dan sekarang sudah selesai kegiatan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sabang Manan Purba, kepada Bapak Martono, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.